sejauh mana pembelaan Prabowo Sandi terhadap pendukung-pendukung mereka yang saat ini seperti terancam, ya, seperti sebuah kerumunan yang bisa dibidik kapanpun tanpa benteng apa-apa. Nah, ini yang menjadi persoalan yang merupakan tanggung jawab moral atau tanggung jawab moral mereka berdua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan soal pasangan Prabowo Sandi yang sudah berlabuh di kekuasaan dan bagaimana mereka akhirnya meninggalkan pendukung-pendukung mereka yang justru menghadapi konsekuensi hukum, ya, tanpa perlindungan. Ibarat pasukan yang vulnerable, ya, tinggal ditembak-tembakin saja, ya, tinggal dipilih siapa yang akan diproses. Kita lihat, ya, dari CNN Indonesia. Kita bacakan, ya. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden RI Joko Widodo Jokowi telah melantik 6 menteri baru, salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno, ya, yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf, menggantikan Wisnu Tama Rabu 23 Desember lalu, ya. Bergabungnya Sandi ke Kabinet Indonesia Maju ini mengikuti jejak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang telah menjadi Menteri Pertahanan sejak awal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Ketua Dewan Pembinanya siapa, ya? Prabowo sendiri kalau tidak salah. Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, gimana caranya? Prabowo Sandi sejatinya adalah pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2019 lalu. Mereka kalah dari pasangan Jokowi Ma'ruf dalam pemilu yang diwarnai polarisasi yang sangat di antara para pendukung masing-masing pasangan. Bergabungnya Prabowo Sandi ke Kabinet Jokowi Ma'ruf itu terlihat kontras dengan kondisi sejumlah pendukung mereka saat Pilpres lalu. Pendukung-pendukung Prabowo masih berada di luar pemerintahan dan aktif mengkritisi Jokowi Ma'ruf, bahkan ada yang dipenjara. Salah satunya adalah Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan massa dan kini harus mendekam penjara di markas polisi. Pada masa menjelang dan selama Pilpres 2019, Rizik merupakan salah satu motor deklarasi relawan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi, Kopas Sandi. Rupanya ada Kopas Sandi, ya. Bukan hanya Kopas Sanda, ya. Dulu ada Kops Pasukan Sandi Yuda, ya, Kopas Sanda. Nah, ini Kopas Sandi ini. Rizik yang kala itu masih berada di Arab Saudi melalui rekaman suara mengajak para ulama untuk memenangkan Prabowo Sandi di Pilpres. Setali tiga uang dengan Rizik, jajaran kepengurusan FPI termasuk pula Ketua Umum Sobri Lubis juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa. Namun Sobri sejauh ini tak ditahan. Ada beberapa pendukung Prabowo lain yang pernah dijebloskan ke penjara, namun saat ini telah bebas. Salah satunya adalah pentolan band Dewa 19 sekaligus caleg Partai Gerindra Ahmad Dhani. Dhani dibui karena melakukan ujaran kebencian melalui akun Twitter Ahmad Dhani Pras. Dhani divonis 1,5 tahun penjara pada Januari 2019. Bayangkan, ujaran kebencian 1,5 tahun penjara, sementara korupsi ketua umum partai politik itu kurang dari 1 tahun penjara. Jadi di mana akal sehat kita, ya? Oke, tapi kita lanjutkan, ya. Ia mengajukan banding dan hukumannya berkurang menjadi 1 tahun. Lumayan lah, ya, berkurang menjadi 1 tahun. Masih tak puas, Dhani mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun MA menolak kasasi Dhani. MA memperkuat putusan di tingkat banding dengan tetap menghukum 1 tahun penjara bagi Dhani. Di sela perjalanan kasus ujaran kebencian, Dhani juga dilaporkan dalam kasus Undang-Undang ITE melalui ujaran idiot yang dilakukannya di Surabaya. Dalam amarnya, Hakim Ketua PN Surabaya memvonis Dhani 1 tahun penjara pada Juni 2019. Hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada November 2019 memberi keringanan hukuman Ahmad Dhani dari 1 tahun penjara menjadi hukuman percobaan 6 bulan. Ya, lumayan lah hukuman percobaan. Pendukung Prabowo Sandi lain yang juga pernah dipenjara adalah Ratna Sarumpait. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepadanya dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Bayangkan, ya. Sebenarnya dia tidak merugikan siapa-siapa, cuma memang kasusnya luar biasa. Tidak ada
menyakiti siapa-siapa, tidak ada ya, tapi ya oke lah. Mungkin dianggap bahwa itu hoax dan secara sengaja untuk memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Tapi it's okay ya. Tapi yang jelas sudah 2 tahun penjara. Selain nama-nama itu, tercatat juga ada nama pendukung Prabowo yang sempat dipenjara karena berbagai kasus seperti Buniani karena kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi Buniani ini sama dengan Ahok ya, baik Ahok maupun Bunianinya dua-duanya masuk penjara. Kiflan Zen karena kasus kepemilikan senjata api ilegal, hingga Egy Sujana karena kasus dugaan makar terkait people power saat berpidato di depan kediaman Prabowo pada 17 April 2019. Belakangan kasus dugaan makar Egy kembali diusut Polda Metro Jaya. Dari kubu partai politik, Presiden PKS Ahmad Saiku mengingatkan Sandiaga agar tidak melupakan perjuangan rakyat atau umat yang pernah memberikan dukungan dalam pemilu sebelumnya. Jangan lupakan perjuangan rakyat atau umat, mereka juga banyak bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang lainnya, kata Saiku dalam keterangannya Rabu 23/12. Kalau ini saya tidak setuju ya. Tidak setuju, kenapa? Karena kalau kebijakan negara itu ya harus adil. Jadi pengertian tidak boleh dilupakan itu bukan berarti memberikan prioritas, tapi berlaku adil bagi semuanya, baik bagi pendukung maupun bukan. Karena Sandi diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bukan menteri para pendukungnya. Jadi jangan kemudian kita menyamakan dengan apa yang sering dilakukan juga oleh katakanlah mereka-mereka yang menang dalam pemilu lalu hanya mengakomodir pendukungnya dan tidak berbuat bagi rakyat secara keseluruhan. Atau kalau mengatakan rakyat secara keseluruhan itu adalah mereka yang tidak ikut perkubuan politik, bukan begitu ya. Jadi semuanya harus dilayani. Persoalannya adalah sejauh mana pembelaan Prabowo Sandi terhadap pendukung-pendukung mereka yang saat ini seperti terancam, ya, seperti sebuah kerumunan yang bisa dibidik kapanpun tanpa benteng apa-apa. Nah, ini yang menjadi persoalan yang merupakan tanggung jawab moral atau tanggung jawab moral mereka berdua ya. Jangan sampai mereka enak-enak ya duduk dalam singgasana kekuasaan, berpergian kemana-mana di kelas bisnis, dilayani di hotel bintang-bintang 5 ya. Tapi penderitaan masyarakat yang kemarin mendukung mereka tak peduli lagi. Termasuk mereka yang mudah sekali terancam dan diancam ya. Ia pun menegaskan bahwa PKS akan tetap konsisten menjadi oposisi dan mengkritisi pemerintahan secara konstruktif. Ya, kalau tidak PKS siapa lagi ya? Karena tidak ada partai yang kemudian mau beroposisi. Demokrat mungkin ya, jadi cuma Demokrat dan PKS saja. Insya Allah PKS konsisten menjadi partai oposisi yang kritis dan konstruktif, mendukung semua program pemerintah yang pro rakyat dan kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tutur Saiku. Sementara itu, Demokrat melalui Wakil Sekretaris Jenderalnya Irwan menduga pengangkatan Sandi jadi Menparekraf tak lepas dari kemenangan anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution memenangkan Pilkada 2020 di Solo dan Medan. Terkait pilihan terhadap Sandiaga Uno semakin menguatkan praduga publik bahwa dukungan rakyat terhadap Prabowo Sandi saat Pilpres 2019 lalu telah dijadikan alat bargaining politik masuk dalam kabinet, ujarnya Selasa 22/12. Dengan masuknya Sandiaga ke dalam kabinet Jokowi, jatah Menteri Gerindra tetap 2. Pasalnya kader Gerindra lainnya yakni Edi Prabowo yang menjadi pembantu presiden bersama Prabowo sejak awal telah dicopot dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan karena menjadi tersangka korupsi ekspor benur. Dan setelah pelantikan menteri oleh Jokowi, Sandiaga dan Prabowo akan sama-sama memiliki kantor di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ya. Ya, sobat era sekalian, rekan saya Zainal Arifin Muhtar bikin tulisan yang satir ya, sebenarnya satir ya, sindiran. Jadi dibikin saja aturan bahwa yang namanya pemilihan presiden itu yang kalah itu menjadi menteri. Karena itu tidak pusing-pusing lagi pembelahan masyarakat. Ya tentu saja ini satir ya. Satir orang yang getir melihat fenomena seperti ini. Tapi oke lah ya. Artinya kita harus menghargai ya. Fadlizon pernah mengatakan apa ya? A team of rivals ya. Team of rivals. Jadi tim mereka yang sebelumnya adalah rival, saingan, sehingga
mereka kemudian bersatu di dalam sebuah kabinet seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Abraham Lincoln kalau tidak salah. It's okay, mudah-mudahan ini membawa kebaikan, tetapi kan yang kita jangan lupakan adalah PR-PR yang ada. Tertembaknya 6 laskar FPI, ya, keadilan bagi Habib Rizik, tanah Mega Mendung, kemudian pelaporan-pelaporan yang kadang-kadang hanya mengentertain satu pihak dan lain sebagainya. Nah, itu kewajiban moral Prabowo Sandi untuk membela. Jangan sampai kemudian dia memiliki pasukan yang vulnerable, ditembak di sana sini, ya, tetapi tidak ada pembelaan sama sekali. Ya, mungkin nanti alasannya adalah itu bukan tupoksi saya. Padahal kalau kita bicara tentang sebuah gesture kekuasaan, yang penting adalah bagaimana kita berkontribusi untuk dua hal. Pertama untuk bidang kita, yaitu bidang pertahanan bagi Prabowo, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bagi Sandi. Tapi tugas kemanusiaan lainnya, tugas profetik itu adalah bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu agama kan sudah mengajarkan, kalau kita melihat kebatilan, ya dengan pedang. Kalau kita punya kekuasaan, kalau misalnya tidak mampu dengan pedang, ya dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan YouTube misalnya, dengan nulis seperti yang dilakukan oleh Marzuki Ali. Tapi kalau misalnya tidak mampu juga, karena kita takut dipersekusi, takut dilaporkan, dan lain sebagainya, takut dibidik, dan lain sebagainya, maka dengan hati yang menolak. Dan itulah yang selemah-lemahnya iman. Hadis seperti ini juga pernah disitir oleh Joe Biden ketika yang bersangkutan ya banyak berintegrasi dengan golongan Islam dan tentu menginginkan endorsement, dukungan dari dunia Islam terhadap pemilihan presidennya, the presidency of Joe Biden, ya. Tapi kita tidak tahu apakah nanti Joe Biden betul-betul akan mengimplementasikan itu atau tidak. Sobat Era sekalian, marilah kita nilai sama-sama apakah pemerintahan Jokowi sudah berlaku adil atau tidak. Apakah aparat-aparat keamanan sudah berlaku adil atau tidak? Apakah negara ini menuju pada demokrasi yang flourish, yang tumbuh dan berkembang dengan baik, ataukah tidak sebaliknya menuju pada demokrasi yang regresif dan akhirnya jatuh ke kubangan otoritarian lagi? Marilah kita nilai sama-sama agar kemudian kita tidak menyesal bahwa ketika tahun berganti ternyata negeri ini negeri yang sangat tidak bebas, yang mencekam, yang menteror dan memunculkan ketakutan. Seperti yang dikatakan Natalius Pigai, ya, aktivis HAM yang juga pernah menjadi komisioner Komnas HAM, bahwa yang namanya terrorizing, ya, terorisme itu tidak hanya berasal dari kelompok society, tapi juga bisa berasal dari negara. Justru ketika terorisme itu berasal dari negara, disitulah tidak ada lagi perlindungan bagi warga negara. Kalau diteror oleh kelompok masyarakat, kita bisa berlindung kepada negara. Tapi kalau kita diteror oleh negara, maka tidak ada lagi tempat perlindungan di dunia ini kecuali mengadu kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang-orang yang pasrah itu ya salah satunya adalah berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Tapi sebagai orang hukum tata negara, tidak boleh kita berbicara sistem ketatanegaraan disandarkan pada kepasrahan saja. Pasrah itu sebagai makhluk beragama, iya. Tapi sebagai orang hukum tata negara, kita harus membuat tatanan negara yang baik, yang benar, yang menghargai hak azazi manusia, yang menghargai konstitusi. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.